Jumat Agung. Bagi sebagian orang, itu mungkin hanyalah hari libur biasa. Tapi bagi kita yang merayakannya, itu adalah momen di mana cinta dan pengorbanan bersatu dalam kayu salib Yesus Kristus. Dan beberapa minggu yang lalu, teman-teman, kita tidak hanya merenungkannya di dalam bangku gereja, tapi kita menghidupkannya melalui sebuah kegiatan yang namanya tablo. Teman-teman, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, selamat datang di podcast Lentera Desa Berahong. Bersama saya, host Hilman Bensa. Saya akan menemani Anda bersama dengan seorang narasumber nanti. Kali ini kita akan mengajak teman-teman bernostalgia sekaligus merefleksikan pengalaman kita kemarin membawakan tablo pada Jumat Agung beberapa hari yang lalu. Ada yang seru, haru, bahkan mungkin kocak di balik layar selama kegiatan tablo kemarin. Kali ini saya sedang bersama seorang pemeran dalam kegiatan tablo kemarin. Selamat datang kepada Pak Safi. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Safi? Puji Tuhan, baik sekali. Terima kasih banyak. Bagaimana dengan kabar Anda sendiri? Kabar hari ini biasa-biasa saja, ya. Seperti hari-hari sebelumnya. Oke. Baik, Pak Safi. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Pak Safi tentang pemeran Anda kemarin selama kegiatan tablo. Ya. Jadi teman-teman, Pak Safi ini kemarin dalam kegiatan tablo berperan sebagai Yesus. Saya mulai dari hal yang mendasar dulu, Pak Safi, tentang bagaimana perasaan Pak Safi saat pertama kali ditunjuk menjadi pemeran Yesus. Apakah ada rasa takut atau mungkin ragu di dalam diri Pak Safi ketika pertama kali ditunjuk sebagai Yesus dalam kegiatan tablo kemarin? Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Bensa sebagai narasumber dalam podcast Lentera Desa malam ini. Baik, tadi sudah diperkenalkan diri saya bahwa saya itu Safi, merupakan juga salah satu anggota dari Lentera Desa. Ya, jadi di sini saya diundang untuk bisa memberikan suatu pengalaman tentang kegiatan tablo yang sudah kami laksanakan kurang lebih 1 bulan. Baik, pertanyaan tadi berkaitan dengan perasaan ya, apakah ada perasaan ragu atau perasaan takut. Baik, kalau berbicara tentang perasaan mungkin bagi saya sendiri tidak ada rasa takut sama sekali, bahkan saya merasa senang dan bangga dan bahagia. Karena apa? Karena saya ditunjuk menjadi peran inti dalam tablo, di mana peran inti ini harus memberikan perannya dengan baik sehingga tablo ini terasa lebih sakral lah, kalau bisa dibilang dikatakan seperti itu. Dan kalau untuk berkaitan dengan pertanyaan berkaitan dengan perasaan-perasaan, ya tentu saya bangga. Bangganya yang pertama itu ini merupakan kegiatan perdana dari kegiatan OMK setelah berapa tahun OMK ini dibentuk. Baru kali ini, memang sebelum tahun-tahun sebelumnya kami sudah merundingkan untuk melakukan suatu kegiatan, lebih khusus kegiatan tablo, karena sekarang itu banyak OMK sudah mengeluarkan ide-ide kreatif mereka untuk bisa melakukan kegiatan apa yang perlu dibuatkan untuk perayaan-perayaan besar. Dan tentunya tahun ini kami melaksanakannya dengan banyak dukungan dari teman-teman OMK juga, dan mereka semua siap untuk melaksanakannya ya. Dan kami sudah melaksanakannya dengan baik. Gitu. Jadi ada rasa bangga ya di dalam diri Pak Safi ya. Teman-teman, teman-teman, Pak Safi ini adalah Ketua MK juga di stasi kami, di stasi Santo Yosef Berahong. Jadi selain sebagai Ketua MK di stasi kami, beliau juga berperan sebagai Yesus, dan dia merasa bangga karena berperan sebagai Yesus yang dimana di dalam kegiatan tablo kemarin pemeran Yesus adalah pemeran inti di dalam kegiatan tablo kemarin sekali. Baik, pas sampai kita naik selama proses latihan, Pak Safi, mungkin ada adegan yang paling berat secara fisik
yang dialami Pasave dan membuat Pasave muncul atau timbul rasa emosi selama latihan? Silakan. Ya baik, kalau pertanyaan sebagai tentang pertanyaan tentang emosional atau emosi pada saat latihan tentu ada ya. Kalau minggu pertama, kedua, ketiga ya kami proses latihannya tidak terlalu lebih ke apanya, tadi hanya bisa belajar lewat skenario saja dulu. Nah, pada saat minggu terakhir itu kami sudah mulai dengan adegan-adegan yang serius, di mana sudah kami bisa melakukan adegan seperti ya sesungguhnya lah, seperti sesungguhnya. Nah di sana itu muncul sebuah adegan-adegan yang tidak terduga lah, yang adegan yang di luar skenario. Di sini juga bukan lari jauh juga dari skenario, bukan, tetapi adegan ya seperti yang kita tahu kan bahwa proses latihan itu kan kita hanya proses latihan saja tanpa harus main seperti keras itu. Tapi ada satu hari di mana kami masuk pada H-3 lah. Kami masuk pada H-3 untuk siap tampil sudah. Nah di situ terjadi suatu hal yang tak terduga, di mana salah seorang prajurit, bahkan bukan salah satu saja, bahkan dua, ya mereka melakukan semacam siksaan, tapi itu sampai kena pada tubuh dengan keras, sehingga terjadilah emosi di sana. Terjadi emosi ya, dan waktu itu juga saya memberhentikan latihan untuk sementara sambil kita merefleksi lagi bahwa ini kita hanya proses latihan dulu. Nah, setelah merefleksi lagi tentang karena ini drama jadi kami lanjutkan walaupun ada sedikit benturan karena kesam dari aku sedang merupakan tantangan juga buat saya bahwa apapun yang terjadi ya maka saya harus terima, karena itu juga resikonya untuk menjadi pemain inti. Yang dari sana kita Jadi pada umumnya tidak ada yang berat secara fisik dan teman-teman pada H-3 itu ada sedikit hal atau adegan yang membuat Pasave ini muncul emosi. Itu biasalah dalam seperti itu. Sekarang kita masuk ke hal inti hal inti dalam bagian tahu. Sebelum itu mari kita sebut kopi. Silakan. Teman-teman masuk kopi. Jangan lupa sebut kopi. Nah, jadi kita masuk pada hal yang lebih inti lagi. Jadi ketika Pasave selama pertunjukan kemarin di kantor, ketika adegan atau scene jatuh untuk kalinya dalam tabu, apa sebenarnya yang Pasave rasakan pada saat itu? Apakah ada rasa lelah atau bagaimana? ini tadi bertanya berkaitan dengan H-3 ya, atau pada saat pertunjukan? Tidak, pada saat pertunjukan. Ketika Pasave jatuh dalam ketiga kali. Baik, kalau berkaitan dengan scene atau perhentian ketiga, di mana dalam perhentian ketiga kita tahu bahwa perhentian yang di mana Yesus itu jatuh ketiga kalinya setelah melewati beberapa perhentian dia setelah awal disiksa, jatuh pertama kali, lalu pada saat jatuh ketiga kali. Tentu ada hal yang dirasakan Pasave. Iya, yang saya rasakan pada saat pertunjukan, karena sebelum itu kalau proses latihannya walaupun proses latihan secara fisik keras, tetapi tidak merasakan hal apa saja, dan menurut saya itu biasa saja. Tapi pada saat pada saat hari pertunjukan sebelumnya atau Sabtu malam sebelum hari pertunjukan, saya melakukan sebuah meditasi kecil lah, di mana di situ saya menyerahkan diri saya sudah. Tuhan, saya akan menyerahkan diri saya untuk sepenuhnya sehingga besok saya dapat melaksanakan peran sebagai Yesus itu dengan baik. Karena saya yakin dan percaya pada saat kita menyerahkan diri secara utuh, maka Tuhan juga akan membantu di situ ada dia. Dan sebelum pertunjukan pun saya mengambil waktu sedikit atau mungkin setengah jam lah, saya berdoa lagi dan menyerahkan secara penuh sudah. Tuhan, saya akan menyerahkan secara penuh kegiatan hari ini, sepenuhnya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga
hadirlah di sini dalam proses pertunjukan kami pada hari ini. Dan tentu saja saya merasakan hal yang lain, mungkin tidak seperti yang saya duga. Kalau untuk sebelum-sebelumnya saya merasa apa, tapi waktu itu saya merasa bahwa Tuhan itu ada sehingga saya berjalan walaupun sedikit pusing atau apa, karena itu semua kan bagian dari peran saya, di mana saya bisa menjalankan, saya sudah menunjukkan bahwa disiksa itu seperti apa. Apakah kalau saya disiksa itu saya dapat memberikan rasa kepada yang penonton atau bagaimana. Dan itu pada saat penelitian ketiga itu saya merasa bahwa saya punya tubuh sudah mulai kalau bisa dibilang sakit juga tidak, tetapi saya merasa ada Tuhan di situ. Sehingga sampai pada penelitian berikutnya saya berjalan dan sampai di penelitian ke-12 itu dipaku di kayu salib, semua tangan sudah bergetar dan bahkan saya merasa ada tusukan di sini, sehingga dalam hati saya bilang, Tuhan, apakah Engkau benar-benar ada di sini, bahwa sehingga proses pertunjukan tabu itu berjalan dengan baik. Jadi mungkin karena satu hari sebelumnya atau pada malam harinya Pak Safi ini melakukan meditasi berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuannya, sehingga untuk hadir dalam diri Pak Safi pada kegiatan pada pertunjukan tabu keesokan hari. Saya percaya itu kalau meditasi itu betul-betul nyata dalam hidup, bahwa dimana Tuhan itu hadir, kita meminta Tuhan untuk hadir, bahkan Dia itu hadir walaupun kita tidak lihat, tapi dengan perasaan saja kita sudah tahu bahwa Dia itu hadir di tengah kita pada saat kita membutuhkannya. Jadi berkat itu teman-teman, berkat kehadiran Yesus, kehadiran Tuhan di dalam diri Pak Safi, sehingga pada saat pertunjukan dia tidak mengalami apa-apa, dimana dia tidak mengalami rasa sakit atau bagaimana ketika jatuh ketiga kalinya dalam pertunjukan kemarin. Baik, next Pak Safi, selama pertunjukan apakah ada kejadian tak terduga di panggung yang justru membuat Pak Safi ini semakin merasa atau semakin menghayati penderitaan Yesus? Apakah ada hal-hal seperti itu? Kalau berkaitan dengan hal-hal yang tak terduga memang ada waktu itu ya, ada sedikit lah, tapi itu tidak memberikan, itu tidak membuat umat itu menjadi hal yang racun lah. Walaupun ya baik dari Taman Getsemani sampai dengan perhentian ke-11, memang di sana itu tidak ada hal-hal terduga yang yang terjadi dalam diri saya. Tetapi masuk pada perhentian ke-12 di mana Yesus ini naik ke kayu salib, setelah dipaku di kayu salib lalu naik. Nah di sana terjadi suatu hal yang tak terduga seperti yang katakan tadi, bahwa tapi hal itu menurut saya itu karena ini momen sakral ya, jadi umat juga tidak merasa bahwa itu lucu dan mereka tidak tertawa. Saya merasakan dari salib, mereka tidak tertawa, bahkan mereka merasa bagaimana ya, karena memang itu waktu sedikit mau jatuh sudah, karena dari algojonya mungkin tidak ada persiapan. Kalau untuk sebelum hari sebelumnya memang tidak terjadi apa-apa, tapi pada hari hanya itu hari pertunjukan memang sedikit mau jatuh dari salib, tetapi itu tidak menjadi hal lucu lah, tapi itu hal yang biasa. Dan saya yakin itu seperti saya bilang tadi, bahwa Tuhan itu benar-benar ada di situ, jadi sehingga pertunjukan itu menjadi sakral, sehingga umat juga merasa terbawa emosional. Baik, jadi ya secara umum tidak ada itu, tapi ada insiden kecil selama di kayu salib tadi, tapi itu tidak membuat Pak Safi atau menimbulkan kehebohan. Dan saya merasa biasa saja, dan bahkan saya menghayati lagi supaya perannya itu tidak hilang begitu saja. Baik, kita akan memasuki sisi terakhir selama di podcast ini. Jadi selama sesi pertunjukan, apakah ada kejadian selama pertunjukan setelah kostum dilepas dan salib diturunkan pada saat pertunjukan,
bagaimana Pak Safi bisa kembali menjadi diri Pak Safi sendiri? Apakah ada beban yang terbawa setelah pertunjukan? Kalau berkaitan dengan setelah pertunjukan itu, apakah ada beban dalam hal ini? Itu adalah beban, mungkin menurut saya bebannya Mungkin bebannya begini, mungkin Pak Safi merasa bahwa setelah pertunjukan itu Pak Safi merasa beban, Pak Safi tidak mendalami peran atau menampilkan peran Yesus dalam kegiatan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin ada hal-hal seperti itu sehingga Pak Safi merasa beban. kalau tidak ada beban sama sekali, karena setiap perhentian menurut saya sendiri juga merasa terbawa, merasa tersentuh dengan, walaupun saya peran inti, tapi di situ saya juga merasa tersentuh dan bahkan saya tidak sadar bahwa saya itu menangis. Kali itu semua adalah bagian-bagian dari dimana kita menghayati suatu peran, dan setelah melepaskan pakaian atau setelah turun dari salib itu tidak beban sama sekali, bahkan saya merasa terharu, saya merasa bahagia. Karena apa? Karena kegiatan itu berjalan dengan lancar Dan tidak ada rasa beban, tidak sama. malahan ada rasa haru setelah Rasa haru dan pertunjukan bangga, bahagia. Ya, ada rasa bangga dan bahagia di dalam diri Pak Safi setelah pertunjukan dan memerankan peran sebagai Yesus. Baik, pertanyaan terakhir Pak Safi. Ini tentang refleksi pribadi. Apa satu hal yang baru bagi Pak Safi pahami tentang Yesus setelah memerankannya di Jumat Agung? Hal yang baru yang Pak Safi pahami tentang Yesus setelah memerankannya di Jumat Agung. Baik, kalau berbicara tentang hal baru, ya kalau mungkin sebelumnya kita tidak tahu seperti Mungkin apa pandangan Pak Safi tentang Yesus setelah memerankan Yesus selama pertunjukan kemarin di Kalimantan? Baik, kalau untuk berbicara tentang itu, mungkin di sini saya mau katakan bahwa menjadi polisi itu tidak gampang, ya. Dan menurut saya juga ini juga hal baru bagi saya, karena dulu mungkin Yesus sudah disiksa, kita tidak tahu apa yang dirasakan. Tapi di sini setelah saya menjalankannya sendiri sebagai Yesus, bahwa sakit memang sakit, tapi bagaimana kita bangun lagi, kita bangkit dari rasa sakit itu, ya kita harus melawan. Ya kita harus melawan bahwa Tuhan Yesus memang sungguh baik, Tuhan Yesus memang benar-benar ciptaan Tuhan yang pantaslah untuk kita menyembahnya. Karena kita mengalami peristiwa ini kan kita mengenang kembali kesengsaraannya. Kalau kita di sini mungkin hanya menggunakan barang-barang yang tidak masalah apa di dalam tubuh kita, tapi saya bisa merasakan bahwa saya tersentuh, saya terharu, dan bahkan sedih, ya, setelah merasa sedih setelah sambil menjalankan peran saya itu, saya sambil merenungkan kembali bahwa hidup itu tak seindah yang kita jalankan sebenarnya. Dari jalan salib kita sudah tahu bahwa hidup itu banyak lika-likunya. Jadi hal yang baru saya rasakan bahwa semoga dengan menjalankan ini saya bisa mendalami lagi tentang hidup ke depannya seperti apa. Jadi teman-teman, setelah kemarin Pak Safi yang berperan sebagai Yesus menyelesaikan tugasnya berperan sebagai Yesus, dia menunjukkan bahwa hidup ini tidak gampang dan banyak yang dan dia berharap suatu saat nanti dia bisa menjalani hidup ini secara baik dan tentunya bermanfaat atau berguna bagi semua orang. Baik, Pak Safi, terima kasih atas waktunya sudah men-sharing informasi tentang kegiatan Dabo kemarin, lebih khusus tentang peran Pak Safi sebagai Yesus. Terima kasih banyak. Semoga kami doakan Pak Safi tetap semangat dan tentunya menjadi
sudah menjadi penyemangat bagi adik-adik untuk terus berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, dan harapannya Pak Safi tidak patah semangat sehingga kedepannya atau tahun depannya lagi kita bisa berbuat kegiatan seperti itu lagi dan lebih mewah atau lebih wow. Baik, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada komunitas dari Sierra Home yang sudah membuat suatu program di mana program adalah podcast. Ya, tentunya juga merupakan hal baru. Nah, di sini juga saya mau berpesan kepada adik-adik semua yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah SMA, lebih khususnya. Mari kita sama-sama bergabung dalam organisasi orang muda Katolik ini. OMK ini juga sangat berperan penting juga dalam diri kita. Nah, apabila kita bergabung dalam OMK, ada banyak hal yang kita dapatkan tanpa kita sadari. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa OMK itu adalah organisasi yang tidak berguna, tetapi OMK itu adalah organisasi yang dapat membawa kita semua itu berubah. Kita bawa kita pada hidup yang baik, jauhkan dari semua pergaulan yang bebas. Karena saya pribadi saja merasakan itu, kenapa saya bertahan di OMK. Karena kalau lihat dari setiap tahun OMK itu tidak hidup, tapi kali ini saya mengajak kita semua, lebih khususnya di stasiun Sierra Home untuk bisa bergabung. Karena ada banyak hal di sana, ada banyak mujizat yang ada dalam diri kita. Tanpa kita sadari, ya tanpa kita sadari, tentunya Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Jadi itu saja dari saya. Baik, terima kasih saya atas pesannya. Jadi itu teman-teman, Pak Safi ini sebagai ketua MK stasiun Sierra Home mengajak dan berharap teman-teman sekalian untuk bergabung di komunitas OMK stasiun Sierra Home. Kami tunggu kalian teman-teman. Baik sobat penjara, demikian podcast kita hari ini. Terima kasih kepada Pak Safi yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan informasi tentang peran sebagai Yesus dalam kegiatan terbuka. Baik teman-teman, demikian podcast kita kali ini. Selamat malam, semoga sampai jumpa. Amin.